Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas kebiasaan Jawa kuno, yaitu tidur di lantai ataupun di tanah. Nah, manfaatnya seperti apa? Ya, ini akan kita bahas ya. Pertama, orang Jawa zaman dulu tidak mengenal dipan. Mereka tidur beralaskan tikar, ditumpangi dengan kayu ataupun satu kilan, minimal satu jengkal. Satu kilan tanah itu satu jengkal tanah. Dari tanah terus dikasih penyangga yang biasa disebut dipan atau amben. Nah, itu yang jadi. Terus biasanya yang paling bagus adalah nempel langsung dengan tanah. Nah, apa sebenarnya manfaat dari tidur di atas tanah ini? Nah, kita bahas ya satu persatu. Pertama, salah satu manfaatnya adalah netralisir energi negatif yang ada di tubuh. Nah, kita tahu yang namanya tanah ataupun bumi ini adalah muatan netral terbesar di alam semesta. Salah satu elemen dari 4 elemen yaitu banyu, geni, angin, bumi, ataupun air, tanah, api, udara. Nah, tanah ini ataupun bumi adalah unsur netral terbesar, di mana semua energi yang ada di bumi ini pasti yang masuk ke dalam tanah, dan itu muatannya netral dan tidak bisa dibendung. Nah, jika kita ada penyakit, baik itu kiriman ataupun karena suatu hal guna-guna ataupun karena kondisi diri kita yang memang terimbas dengan aura positif ataupun aura negatif dari hal-hal yang lain, maka akan dinetralisir ke dalam bumi. Nah, seperti hanya sawan, kita kena gangguan goib karena suatu tempat ya, seperti itu. Nah, itu dasarnya. Nah, itu yang terjadi. Terus yang kedua, tidur di atas tanah itu bisa menghindarkan kita dari santet, teluh, ataupun gangguan-gangguan goib yang sifatnya kiriman. Loh, kenapa bisa? Nah, ini ya kita bahas secara spesifik ya. Pertama, yang namanya kenapa di atas itu kok tidak bisa terhindar dari yang namanya santet ataupun guna-guna ataupun kiriman dari orang lain, baik pukulan jarak jauh atau apa. Karena salah satu halnya adalah mereka yang mengirim itu, baik yang mengirim ataupun media kirimannya, baik jin, khodam ataupun media-media yang digunakan dukun-dukun ini untuk menyakiti kita, itu jika meleset kita berada di atas permukaan tanah, maka akan menjadi bumerang bagi mereka. Mereka akan menghantam tanah dan akhirnya akan mencederai ataupun menjadi petaka bagi mereka. Loh, seperti itu ya. Nah, makanya jin itu biasa kalau ada orang tidur di tanah, mau mengganggu juga susah dengan media kiriman. Orang menggunakan pukulan jarak jauh ditujukan kepada orang yang tidur di atas tanah juga tidak akan mempan. Karena apa? Jika luput ataupun kena pun dia akan mental ataupun terserap dengan energi bumi. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, ini yang namanya tidur di lantai ini, ketika kita sedang nanti semua unsur-unsur yang ada dalam diri ini ikut netral. Jadi tidak ada unsur apapun yang bisa tersangkut dengan hal-hal yang lain. Nah, ini nanti bisa kita bahas ya nanti ya. Nah, ini yang manfaat ketiga ya. Manfaat ketiga adalah sebagai bahan untuk penguatan energi diri, terutama energi penyeimbang. Nah, penyeimbang ini adalah penyeimbang jika di dalam tubuh kita ada sesuatu ataupun tidak baik. Contohnya sakit, bisa jadi sakitnya bisa sakit ain, sakit gangguan non medis, baik medis. Terus penyeimbang bagi kita yang memang kondisi anasirnya itu dalam kondisi pasti dengan kondisi emosi. Nah, ini kita lihat ya, bagi jenengan
yang emosi, yang tidak sering marah, uring-uringan, cobalah tidur di lantai yang dingin tanpa alas, depaplang alias terlentang, kalau bisa hanya pakai kaos saja. Tapi ini wanita ya beda ya. Coba jenengan amati, perbanyak istighfar, nanti rasa dingin lantai ataupun bumi ini akan menyerap emosi jenengan. Buktikan ya, buktikan, pasti akan terserap. Rasa nyaman, dingin, stabilnya itu luar biasa. Nah, itu 3 manfaatnya. Nah, terus tidur di lantai ini juga ada pantangannya. Pantangannya apa? Nah, pantangannya adalah jika sudah terlalu lama, sebenarnya yang namanya tidur itu tidak boleh lebih dari 6 jam tuh ya, paling tidak ya 4-5 jam lah. Ataupun biasanya setelah lebih dari 4 jam nanti badan kita akan terasa kaku, pegal-pegal, dan rasanya kayak mau pegel-pegel itu ya. Nah, itu menandakan bahwa kemungkinan energi positif kita itu terkuras, ikut terserap ke dalam bumi. Makanya jangan terlalu lama. Tidur dimulai, anggaplah tidur itu dianggap mulai jam 10, nanti jam 4 itu harus sudah selesai, minimal jam 4, jam 3 sudah selesai. Jenengan bangun, siap-siap tahajud ataupun qobliyah subuh, ataupun nanti menjemput subuh, jenengan harus bangun dan pindah beraktivitas, karena jika terlalu lama energi positif jenengan akan terserap ke dalam bumi. Rasanya pegel-pegel, ora enak, tidak enak sama sekali, dan cenderung malah tambah jadi sakit. Loh, sebetulnya bagus malah tambah jadi sakit. Iya, karena terlalu lama energinya tersedot ke dalam bumi. Nah, itu yang terjadi, makanya tidak boleh terlalu lama. Yang kedua, bagi jenengan yang memang punya gangguan non-sewu ya, punya gangguan medis yang disebabkan karena non medis yang berhubungan dengan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini jika menempel langsung dengan punggung nanti bisa jadi pengapuran dan kaku ya, kaku pada bagian tulang belakang. Ini bahaya, karena apa? Biasanya penyakit seperti itu karena jenengan terlalu sering emosi berdedek, karena sering marah tapi diendem. Posisi tulang belakang pada bagian dada bawah dari belakang itu panas sekali. Nah, ketika panas, jenengan terlalu lama tidur di bawah, bener redem, nanti dingin. Tetapi jika terlalu lama nanti bisa jadi kaku, itu tidak disarankan. Nah, itu yang kedua untuk efek negatifnya. Yang ketiga, ini efek negatifnya adalah sebenarnya jika terlalu banyak, semua energi yang ada dalam diri jenengan itu jadi kacau, ritmenya jadi terganggu. Nah, ritme ya, sekali lagi bilang ritme ya, bukan mengganggu tapi ritmenya terganggu. Ritme dari energi jenengan ini nanti jadi kacau. Kacaunya gimana? Rasanya itu memang ayem, tapi untuk mikir itu susah. Nah, jenengan buktikan ya, kalau kebanyakan pikiran, panas, uring-uringan, jenengan tidur di lantai terlentang, nanti bisa redem. Tapi jika terlalu banyak, lebih dari 6 jam, nanti malah kaku, susah mikir, kayak seolah-olah lupa, tapi sebenarnya tidak lupa karena efek dari penetralan tadi. Nah, itu yang terjadi. Jangan kita berpikir ya, yang namanya obat itu tidak harus mahal. Antisipasi itu tidak harus dengan sesuatu hal yang wah ya, tetapi cukup dengan jenengan tidur di lantai terlentang, bacakan bismillah, selalu zikrullah, awali kalau bisa jaga wudhu, nanti semua gangguan apapun yang sifatnya positif ataupun negatif ya, yang mengganggu jenengan pada kiriman nanti akan ternetralisir. Dan nantinya ingat, setelah itu jangan lama-lama, nanti jika kelebihan maka akan berdampak buruk juga bagi tubuh jenengan. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.